Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad dari kelas 12 IPS 3 dengan NISN 0074526690. Di hari yang berbahagia ini saya akan membahas bab 3 dari pelajaran akidah akhlak, yaitu menghindari akhlak tercela. Dalam bab akhlak tercela ini ada 3 isinya. Yang pertama ada perilaku nifak, 2 keras hati, dan yang ketiga gadab. Kita akan ke materi pertama dulu, yaitu perilaku nifak. Nifak. Pengertian nifak. Nifak dalam istilah Islam merujuk pada kemunafikan, yaitu keadaan di mana seseorang menyatakan iman secara lahir tetapi menyembunyikan kekufuran atau ketidakimanan dalam hati. Nah, di sini biasanya nifak itu kalau zaman sekarang namanya bermuka dua. Nah, orang yang bermuka dua ini biasanya mereka itu tidak di depan orang itu berbuat baik, peduli sholat, pokoknya menunjukkan bahwa dia itu orang yang sangat soleh. Tetapi jika dia sedang tidak dilihat oleh orang lain, dia akan berbuat semaunya yang tidak menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Yang di depan orang dia sholat setiap saat, setiap waktu, tepat waktu, tapi saat dia sendiri, saat dia sedang di rumah, saat sedang tidak ada yang melihat, dia tidak sholat lima waktu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Ini dibagi jadi dua ya. Yang pertama ada nifak akbar, yang kedua ada nifak asghar. Yang pertama nifak akbar atau kemunafikan besar adalah keadaan di mana seorang secara jelas menolak atau mengingkari ajaran Islam dalam hati, meskipun ia mengaku sebagai seorang muslim di luar. Nah, biasanya nih orang-orang yang seperti ini nifak akbar, seperti yang tadi saya bilang, mereka itu menunjukkan kebaikan di depan manusia, tapi di belakangnya mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Tetapi bedanya dengan nifak asghar adalah nifak akbari, pelakunya melakukan sesuatu yang sangat amat tercela, seperti minum minuman beralkohol, merampok, membunuh, zina, dan lain sebagainya. Dan untuk nifak asghar mereka melakukan sesuatu hal yang munafik, tetapi masih ada sedikit iman dalam hati. Nifak asghar ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad, tapi tetap saja Rasulullah menerangkan bahwa nifak asghar ini tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ada bahaya nifak. Bahaya nifaknya ada 4. Yang pertama adalah tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan merusak nama baik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan diri orang lain. Yang ketiga, mempersempit jalan memperoleh rezeki. Yang keempat, merusak ukhuwah. Dan yang terakhir, munculnya tindakan anarkis. Dan selain bahaya nifak, ada juga cara menghindari nifak. Yang pertama, membiasakan sikap jujur. Yang kedua, memegang janji sepenuh hati. Yang ketiga, membiasakan rasa bertanggung jawab. Yang keempat, memegang amanah yang dititipkan. Nah, yang kita belajar dari nifak ini adalah kita tidak boleh sekali-sekali munafik, mau di depan manusia atau di depan Allah sekalipun. Walaupun hanya nifak asghar, nifak kecil, tapi tetap tidak boleh karena semuanya dimulai dari hal kecil. Selanjutnya yaitu keras hati. Pengertian keras hati. Keras hati merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang tidak mau menerima kritik, sulit berubah atau tidak peka terhadap perasaan orang lain. Seseorang yang keras hati cenderung bersikukuh pada pendapat atau keyakinannya. Meskipun ada argumen atau bukti yang bertentangan, istilah ini seringkali memiliki konotasi negatif
menunjukkan kurangnya empati atau pengertian terhadap situasi orang lain. Nah, biasanya orang yang keras hati ini, walaupun sudah ada bukti dia melakukan sesuatu, tapi dia tetap saja tidak mengaku akan hal itu. Atau biasanya di bahasa zaman sekarang itu batuk ya. Jadi walaupun dia sudah ketahuan melakukan apa hal tersebut, tapi tetap tidak mau mengaku gitu. Adapun juga beberapa ciri-ciri orang yang keras hati. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Mereka juga meremehkan suatu kemaksiatan. Yang kedua yaitu nggak terpengaruh hatinya sama sekali dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang biasanya diberikan oleh Allah. Nah, orang-orang yang keras hati ini, walaupun sudah dibilangin oleh orang lain, tetapi tetap tidak mau nurut, bahkan dibilangin sama ayat-ayat suci Al-Quran tetap tidak mau nurut. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini hatinya sudah keras atau sudah melakukan hal-hal buruk sebelumnya, makanya hatinya seperti ini. Selanjutnya adalah cara menghindarinya nih. Cara menghindari keras hati. Ada 5. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak beribadah dan melakukan kebaikan. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang-orang beriman. Jadi harus tetap melakukan hal-hal yang positif agar terhindar dari keras hati ini. Selanjutnya yang ke materi yang ketiga dari bab 3 ini yaitu ada gadab. Pengertian gadab. Gadab dalam konteks bahasa Arab berarti kemarahan atau amarah yang kuat. Istilah ini sering banget digunakan untuk menggambarkan emosi yang timbul akibat ketidakpuasan atau ketidakadilan. Dalam banyak tradisi, termasuk dalam konteks agama, gadab bisa dianggap sebagai respon yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengarah pada tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Uh, Gadab ini dibagi jadi dua ya, jadi macam-macam gadab, yaitu satu ada gadab lemah, yaitu ketika daya marah lemah sehingga harga diri menjadi rendah dan berdampak pada tidak berbuat apa-apa terhadap hal-hal yang mungkar. Yang kedua yaitu gadab yang berlebihan, yaitu saat daya marah keluar dari kontrol akal dan agama, ia sudah terlalu terhanyut dalam hawa nafsunya dan ini bisa bersifat negatif. Jadi seperti di uh, pengertian gadab, gadab itu semacam respon. Jadi di sini kan macam-macamnya, ada gadab lemah, gadab berlebihan. Gimana dong lemah salah, berlebihan salah. Jadi gadab itu harus tetap di tengah-tengah, seperti air gitu. Jadi kalau misalkan kalian dibully, kalian juga nggak boleh diem aja, kalian harus melakukan sesuatu agar tidak dibully lagi. Tapi jika kalian melakukan kalian melakukan hal sesuatu ini secara berlebihan, misalnya maaf, jika kalian dibully lalu kalian dendam kepada si pembuli, kalian membunuh, menusuk si pembulinya, itu tetap tidak boleh karena pembunuhan tetaplah pembunuhan gitu. Jadi gadap itu semacam respon amarah, jadi tetap harus dikontrol oleh kita. Kita harus belajar mengontrolnya gitu. Selanjutnya adalah bahaya gadap. Yang pertama ada menimbulkan permusuhan, dua dibenci Allah dan masyarakat, yang ketiga merusak hubungan. Dan cara menghindarinya ada sering beristighfar, menahan amarah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahaya gadap seperti yang saya sebutkan tadi, dan ada juga cara menghindarinya ya. Sering beristighfar, menahan amarah, yang takut akan siksa Allah. Nah, jadi untuk saya sendiri pasti pernah merasa
gadap yang berlebihan gitu. Jadi cara saya mengontrolnya adalah menahan diri dengan mengingat Allah. Terus kayak kalau misalkan saya melakukan ini pasti salah karena tetap aja hal buruk tetaplah hal buruk gitu. Ada juga hadis gajab diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa seorang laki-laki berkata, berilah aku pesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan marah. Laki-laki itu kebingungan dan mengulang permintaannya agar Rasulullah memberinya jawaban dari pesannya. Namun Rasulullah tetaplah bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah diajarkan oleh Nabi kita sendiri, yaitu perilaku gadap itu tidak diperbolehkan. Itu juga karena kita diajarkan untuk bersabar dalam segala saat, segala waktu, segala saat, dimanapun dan kapanpun. Itu saja penjelasan materi dari saya dari kelompok bab 3 ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mohon tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.